Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap muslim memiliki kewajiban untuk mempelajari ilmu akidah sebagai pondasi utama dalam memahami apa saja yang wajib diyakini dan apa saja yang harus dijauhi dalam hal keyakinan. Hal ini menjadi sangat penting, khususnya dalam persoalan yang berkaitan dengan zat dan sifat-sifat Allah. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan dalam sabdanya bahwa umat muslim kelak akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan yang akan memperoleh keselamatan, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara 72 golongan lainnya akan terjerumus ke dalam kesesatan dan berakhir di neraka. Oleh sebab itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana keyakinan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan sifat-sifat Allah. Ketidaktahuan atau keengganan untuk mencari penjelasan yang benar dapat menjadi pintu terbuka bagi penyimpangan akidah yang tanpa disadari dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang lurus. Sebagai contoh, dalam praktek keseharian umat, sering dijumpai ungkapan doa bagi orang yang telah wafat, seperti semoga arwahnya diterima di sisi Allah, atau semoga arwahnya ditempatkan di sisi Allah. Meskipun secara lahir tampak sebagai bentuk penghormatan dan harapan baik, namun penggunaan frasa di sisi Allah secara literal dapat menimbulkan pemahaman keliru dalam ranah akidah. Frasa tersebut dapat mengesankan bahwa Allah bertempat, padahal dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat-sifat makhluk, termasuk keberadaan dalam ruang dan tempat. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya Fathul Bari menjelaskan bahwa Allah tidak dapat disifati dengan keberadaan di suatu sisi atau tempat tertentu, karena hal tersebut merupakan sifat makhluk, sementara Allah tidak menyerupai makhluknya dalam aspek apapun. Berikut kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juz 13. Redaksi kitabnya ada di halaman 397. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, faqala Ibnu Battal berkata, inda fil lugati lil makani, kata inda atau di sisi dalam bahasa Arab menunjukkan makna tempat. Wallahu munazzahun 'anil hululi fil mawadi'i, sedangkan Allah adalah yang disucikan dari bertempat di dalam tempat-tempat manapun. Li'annal hulula aradun yafna, karena bertempat adalah arad dan akan lenyap. Wa huwa hadithun, dan sifat tersebut merupakan sesuatu yang baru. Wal hadithu la yaliku billahi, dan sesuatu yang baru tidak layak bagi Allah. Berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengutip pendapat Imam Ibnu Battal, dapat dipahami secara jelas bahwa penggunaan frasa di sisi Allah secara literal tidak layak disandarkan kepada Allah, karena frasa tersebut mengandung makna keberadaan dalam suatu tempat. Padahal keyakinan bahwa Allah berada di suatu tempat secara hakiki bertentangan dengan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Battal menjelaskan bahwa bertempat merupakan bagian dari arad, yaitu istilah dalam ilmu kalam yang merujuk pada sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan makhluk bagi keberadaannya. Sifat bertempat tidak mungkin ada kecuali dengan keberadaan tempat itu sendiri, sementara tempat adalah makhluk yang bersifat terbatas dan fana. Oleh karena itu, keberadaan sifat bertempat secara hakiki meniscayakan keterkaitan dengan makhluk,
Dan ini tidak sesuai dengan kemahasucian Allah dari segala bentuk ketergantungan. Lebih lanjut, karena sifat arad merupakan sesuatu yang bergantung dan bermula dari ketiadaan, maka ia tergolong sebagai hadis, yaitu sesuatu yang baru. Sifat-sifat yang baru ini merupakan ciri khas makhluk dan tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat qadim dan sempurna dalam segala hal. Menetapkan sifat yang baru bagi zat Allah secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa zat Allah pun baru. Dan ini merupakan bentuk penyimpangan akidah yang serius. Sebagai konsekuensinya, prinsip pokok dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal sifat-sifat zat. Semua makhluk memiliki sifat zat yang baru atau hadis, sedangkan Allah Maha Suci dari segala sifat zat yang baru untuk membedakannya dari makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sisi kanan atau sisi kiri, karena zat Allah suci dari batas-batas. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan salah satu ulama salaf yang masyhur, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah, sebagaimana yang sudah dibahas pada kajian yang lalu, bahwa Imam At-Tahawi berkata, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat, maha luhur Allah yang suci dari batas-batas dan batas akhir. La tahwihil jihatus itu, Allah tidak diliputi arah-arah yang 6. Jelas sekali bahwa keyakinan para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini zat Allah memiliki batas-batas, sehingga tidak memiliki sisi-sisi dari 6 arah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.